Jadi saya bilang ketiga pasang calon itu baik karena sesama bangsa Indonesia kita ini. Jadi tujuan kita sebetulnya berkompetisi ini baik, melahirkan pemimpin per 5 tahunan. Karena hanya dengan agenda 5 tahunan ini kita bisa mengakhiri kepemimpinan yang lama dan memilih kepemimpinan yang baru. Itu clear. Jadi baik semua. Tapi kalau soal visi, tentu kami lebih baik. Kenapa? Karena tegas, perubahan. Apa yang mau dirubah? Lihat aja sekarang. Saya 3 kali, ini cerita food estate yang dekat dari Dumangan Sundutan ya. Di awal saya ke sana, kedua, ketiga, 3 kali saya. Berantakan mas. Kenapa? Karena perencanaannya sembrono. Itu. Jadi kalau baik pasti paslon kami lebih baik karena punya visi perubahan yang jelas. Yang kedua, menanggapin tadi pertanyaan Mas Prasetyo. Yang ditanyakan Anies itu kan yang sudah ditanyakan Jokowi 2019. Saya masih ingat dulu Ivan Batubara ketua TKD saya Dr. Lawan. Wah kita tepuk tangan gitu kita ditanya Jokowi ke Prabowo. Ya kan? Soal lahannya di Kalimantan dan di Aceh. Totalnya 340.000. Ya. Saya selesai malam itu diminta oleh Jakarta, Mas tanggapin itu. Saya bilang, ini belum ada itu Prabowo bilang lahan dia lebih dari hampir 500.000. Saya bilang lahannya lebih dari 500.000. Persoalannya HGU, hak guna usaha. Kalau kemudian itu diklarifikasinya di forum lain, tidak didebat, saya pikir ya masyarakat yang menilai begitu. Bahwa debat itu mempertanyakan urgensinya apa. Ada lahan yang begitu luas. Di satu sisi ada prajurit yang sampai sekarang belum punya rumah, bahkan untuk membangun asrama juga kesulitan negara ini. Simpel aja, itu apa namanya? Politik anggaran. Ada sesuatu yang harus ditutup-tutupin di situ? Tidak. Itu satu. Yang kedua, Mas, ini soal pertahanan ya. Saya kebetulan 2014 ke Amerika, undangan International Peace Leadership Program. Baik. Itu saya ke kemhannya loh. Kita disuguhin malah data-data. Tentara kita yang membeli berapa jumlah binokuler, senjata segala macam, ada catatannya mas sama saya mas. Orang-orang minta sama saya. Oh saya bilang nanti biarin aja. Ini data resmi bang ya? Resmi. Ya. Artinya tidak ada sesuatu yang tertutup-tutupin di situ loh. Gitu loh. Dan saya ini ngomong kan di depan kawan-kawan tuh di ini. Saya ke sana itu khusus mempelajari itu. Saya minta datanya dikasih sama mereka. Tidak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Amerika loh. Enggak rahasia. Baik. Bahwa kemudian kalau strategi militernya, ya itu tentu rahasia. Artinya apa? Amerika enggak menutup-nutupin kok hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, yang ditanya Anies Baswedan itu kan hal-hal yang normatif tentang kebijakan. Gitu loh. Ya kan? Berapa sih anggaran untuk membeli alutsista kita, terkhusus yang lagi panas-panasnya itu ya pesawat. Ya kalau kami bilang pesawat bekas 1 hari 2 hari mau 3 hari itu juga namanya pesawat bekas. Artinya begini, kemampuan kita kalau mau bicara pertahanan sebetulnya bukan lagi perang konvensional. Di saat semua negara sudah merubah, coba aja lihat. Ya kan, kita saksikan di TV itu bagaimana Israel dengan Palestina perangnya itu udah perang pakai drone. Perangnya itu bukan lagi perang infanteri yang banyak masuk ke kota, setelah selesai udara, setelah selesai perang teknologi, baru mereka masuk infanteri. Itu hal yang biasa di dunia luar sana di militer kita. Dan kalau kita mau bicara indeks itu, Mas, saya lupa bawanya tadi. Tentara kita, habis-habisan kita perang, tahannya berapa hari? Nggak sampai 10 hari Mas, semua keluar Mas. Pesawat kita keluar, peluru kita keluar. Artinya sebetulnya apa? Di Asia Tenggara sendiri kan kita juga nggak bisa gitu loh, menentukan. Jadi sebetulnya yang dibilang Mas Anies itu sederhana, bagaimana ke depan. Jadi gini Mas, calon presiden ini pasti yang dilihat oleh rakyat itu pertama adalah masa lalunya. Oke? Kedua, prestasinya saat dia punya jabatan. Oke? Yang ketiga, visinya. Kami itu aja sederhana aja. Sehingga kami berkesimpulan di ujung dari yang 3 kriteria tadi, kami berkesimpulan kita ingin ada perubahan. Baik. Gitu loh. Jadi kami, ini mohon maaf, saya harus menunjukkan kami ada perubahan, ya kan? Kami menolak petugas partai dan kami juga nggak mau. Saya kenapa? Tegas saja bilang, saya bangga meninggalkan Jokowi. Kenapa?
Saya nggak habis pikir. Ini lagi-lagi di TV ya, Mas. Saya diminta tuh oleh sepupunya Irana Jokowi yang sekarang komisaris BNI, namanya Sigit. Saya tanya, Mas, ini serius ini? Gibrannya mau maju Pilpres? Enggak, Mas. Disiapin calon gubernur Jawa Tengah. Lega lah kita, gitu loh. Lega kita. Dan apa? Nanti MK akan mengabulkan. Tapi Pak Jokowi tidak mau. Dan Gibran juga tidak mau. Legasi Pak Jokowi loh yang mau kita ambil ini. Ya kita lega gitu loh. Tapi kalau kemudian ya di belakang layar ada lagi yang lain, wah kita kaget. Baik. Itu sebab begitu malam itu, yang pertama saya hubungin siapa kawan-kawan dan podcast dengan Bang Saud Situmorang. Bro, ente serius? Ente serius dukung Anies? Oh serius. Kenapa? Karena kita kaget gitu loh. Ya kan? Panggung depan dengan panggung belakang itu berbeda. Jadi kami berkesimpulan politik itu sebenarnya etiknya di situ gitu loh. Nggak boleh kita panggung depan panggung belakang berbeda ketika itu menyangkut satu kesimpulan yang membuat orang akan tercengang gitu. Baik, ditahan dulu Bang Saad. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih Bang Saad.